Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Puskesmas Umban Sari, Ibu Nars Nazifah Syahira Eskep. Yang terhormat Lurah Sri Meranti, Bapak Gilang Ramadan Esos. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah komunitas Ibu Narsaruli Natasha MKEM SPKOM. Yang terhormat Ketua RW 13 Ibu Haja Rani Novita. Dan tak ketinggalan pula yang saya hormati Ketua Pelaksana yaitu Saudari Nurul Anisha, dan semua warga serta mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara Lokakarya Mini Masyarakat 1 pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya izinkanlah saya Rizky Amanda Putri selaku MC untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran dan Sari Tilawah. Selanjutnya ada pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pelantikan RW Siaga, sambutan-sambutan, penyampaian laporan hasil pengkajian masalah kesehatan, penyampaian scoring, perencanaan kegiatan, ucapan terima kasih, dan penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Evan dan sari tilawahnya oleh Reza Listina. Kepada Evan dan Reza saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawi al-a'ma wal-basir afala tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka, apakah kamu tidak memikirkannya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Evan dan Riza. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Evan. Kepada Muhammad Evan saya persilakan. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menundukkan kepala sejenak dan menepukkan tangan untuk mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah dijabah dan dikabulkan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karimi wa azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa inda al-hisab. Ya Allah ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para bapak ibu guru kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, dan dosa para orang-orang yang telah gugur mendahului kami ya Allah. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah kasih dan sayang kepada kami ya Allah, dan tunjukilah kami jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, pada pagi hari ini kami mengadakan acara loka karya mini masyarakat di Kelurahan Sri Beranti, Kecamatan Rubai ya Allah. Maka mudahkanlah kami ya Allah melalui acara ini, lancarkanlah acara kami ya Allah, dan jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk kami dapat memperbaiki desa, memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami dari orang-orang yang merugi di dalam bulan yang hanya Engkau berikan dalam sekali setahun ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menjalankan ibadahmu senantiasa di bulan Ramadan ini ya Allah. Robat ya Allah, Engkau maha mengabul doa ya Allah, maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin. Rabbana walatna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Nur Rahma. Kepada Nur Rahma saya persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Baiklah, dilanjutkan acara pelantikan RW Siaga yang akan dilantik oleh Lurah Sri Meranti Bapak Gilang Ramadan. Struktur RW Siaga: pembina Ibu Rani Novita, Ketua RW Siaga Nur Rahma, petugas kesehatan Nur Wahyuni, Sekretaris Rizhatul Korea, Bendahara Nurul Anisha, dan anggota Pokja Kardarzi Nazifah Syahira, Pokja PHBS Rizky Amanda Putri, dan Rani Novita, Rani Nuraini, Pokja Lingkungan Muhammad Evan dan Reza Listina, Pokja Surveillance Nurul Atika, Pokja KGD Saruli Natasha dan Nuriati. Baiklah, kepada Bapak Lurah kita, Bapak Gilang Ramadan, bisa langsung bisa untuk melantik RW Siaga di RW Siaga RW 13 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023, saya selaku Lurah Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dengan ini melantik saudara dan saudari sebagai bagian atau kepengurusan dari RW Siaga Aktif RW 13, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagaimana tersebut dalam keputusan Lurah Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, nomor tertulis tahun 2023. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka dengan ini RW Siaga RW 13 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru resmi saya lantik. Baik, dengan ini RW Siaga resmi dilantik dan siap dijalankan. Kepada RW Siaga bisa diperkenankan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Pak Lurah yang telah melantik RW Siaga. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Marilah kita dengarkan sambutan yang pertama, yakni dari Ketua Pelaksana kita, Saudari Nurul Anisha. Kepada Saudari Nurul, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama menghadiri acara pada pagi hari ini. Nah, perkenalkan, saya Nurul Anisha sebagai Ketua Pelaksana dari Loka Karya Mini Masyarakat 1 di Desa Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru ini. Bersama-sama kita hormati Bapak Lurah kita, yaitu Gilang Ramadan Esos, dan juga kita hormati Ibu Kepala Puskesmas kita, yaitu Nurse Nazifah Syahira SKM, dan kita hormati dosen pembimbing keperawatan komunitas kita, yaitu Nurse Saruli Natasha MKep SPKOM. Dan tak lupa pula kepada Ketua RW kita, RW 13, yaitu Ibu Hajah Rani
juga kepada para ibu dan bapak-bapak yang sudah datang ke acara hari ini. Adapun lokakarya mini masyarakat 1 ini kita laksanakan, di sini kami akan menjelaskan hasil dari pengkajian yang telah kami lakukan beberapa minggu yang lalu, dan juga kami akan memberitahu apa saja masalah yang ada di Kelurahan Sri Meranti ini. Nah, selain itu juga di sini juga kami akan menjelaskan tindakan apa saja yang akan kami lakukan untuk mengatasi dan mencegah masalah yang ada di RW 13 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul atas sambutannya. Baiklah, sambutan selanjutnya yakni dari dosen pembimbing mata kuliah komunitas Ibu Nars Saruli Natasha MKEP SPKOM. Kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Balai Desa Sri Meranti ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baiklah, yang saya hormati Bapak Lurah Gilang Ramadan Esos, dan saya hormati Ibu Ketua Puskesmas Nurse Nazifah MKEP, dan yang saya hormati juga Ibu RW Hajah Rani Novita serta warga Desa Meranti. Yang tidak lupa pula yang saya banggakan dari mahasiswa Nurse, untuk ketua pelaksananya Nurul Anisha dan teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena telah mengizinkan dan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua serta warga dan masyarakat Desa Sri Meranti ini. Sepertinya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Lurah Sri Meranti, Bapak Gilang Ramadan Esos. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, berkat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diperkenankan untuk berkumpul di Balai Desa pada pagi hari ini untuk melaksanakan lokakarya mini masyarakat oleh mahasiswa Nurse dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Jadi di sini nanti kita akan mendengarkan penyampaian dari mahasiswa tentang apa saja masalah yang ada di RW 13 Kelurahan Sri Meranti. Nanti akan dijelaskan dari adik-adik mahasiswa. Semoga di sini acara pagi ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala nantinya. Dan kepada warga, jika ada nanti yang ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya kepada mahasiswa sekalian. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, untuk menyingkat waktu, mungkin sekian. Sebelum menutup, mungkin saya ingin sedikit memberikan pantun. Dari irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gilang atas sambutan hangatnya. Sambutan terakhir yakni dari Kepala Puskesmas Ubansari, Ibu Nurse Nazifah Syahira SKEP
Kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Gilang Ramadan SOS, Ibu dosen, Nurse Sarulina Tasya MKPSPKOM, Ibu RW 13 Najah Rani Novita, dan ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik mahasiswa semua yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pelantikan RW Siaga dan juga LKMM yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Riau pada pagi hari ini. Salawat salam tidak lupa pula kita ucapkan untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan kata-kata karena semuanya sudah disampaikan tadi oleh Pak Lurah dan juga Ibu dosen. Nah, di sini saya berterima kasih kepada mahasiswa karena telah melaksanakan kegiatan dan juga berterima kasih kepada warga yang telah memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan ini. Tadi Ketua Pelaksana sudah menjelaskan bahwa kegiatan LKMM ini adalah tujuannya untuk agar kita mengetahui apa sih masalah prioritas yang terjadi di daerah kita saat ini. Dan saya berharap ibu-ibu dan juga bapak-bapak nanti mendengarkan dan juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Jika tidak mengerti nanti bisa langsung ditanyakan kepada adik-adik mahasiswanya. Sehingga nanti apa yang akan kita lakukan nantinya untuk mengatasi masalah yang terjadi di daerah ini berjalan dengan lancar. Dan saya berharap juga untuk kegiatan RW Siaga dan juga LKMM ini dapat berjalan secara kontinu dan juga dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah kita RW 13 Kelurahan Sri Meranti ini. Sebentar lagi, 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Marilah kita menyambut bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amal soleh dan juga saling bermaaf-maafan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas sambutan yang hangatnya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sesi penyampaian laporan hasil yang akan dipandu oleh Ketua Pelaksana kita yakni Saudari Nurul Anisha. Kepada Nurul saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC telah memberikan saya kesempatan untuk memandu presentasi pada hari ini. Nah, untuk presentasi pada hari ini akan kita kelompokkan dalam beberapa usia. Nah, yang pertama untuk usia bayi dan balita akan disampaikan oleh rekan kita Nur Wahyudi. Kepada Nur Wahyudi dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Nurse Nadifah Syahira SKEP. Kemudian yang saya hormati Bapak Gilang SOS selaku Bapak Lurah Kecamatan Sri Meranti. Yang saya hormati Ibu dosen pendamping kami, Nurse Sarulina Tasya MKPSPKOM. Kemudian yang saya hormati Ibu Hajah Rani Novita selaku Ibu RW 13 di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian yang saya banggakan yaitu Bapak Ibu yang bersedia hadir menyempatkan waktunya untuk datang ke acara LKMM pada kesempatan kali ini. Kemudian baik langsung saja saya di sini selaku presentator untuk memaparkan hasil laporan pengkajian dari beberapa minggu sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan yaitu asuhan
keperawatan komunitas pada agregat bayi dan balita di RW 13 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Di sini kita melakukan keperawatan komunitas dengan bersifat komprehensif, holistik, dan berlangsung secara terus-menerus digunakan untuk meningkatkan kesehatan warga sekitar. Kemudian kita melakukan asuhan keperawatan komunitas pada kelompok usia bayi, yaitu usia 0 sampai 12 bulan, merupakan itu masa pertumbuhan dan perkembangan bayi yang diistilahkan periode emasnya. Kemudian untuk kelompok balita itu pada usia 1 sampai 5 tahun. Kemudian bisa kita lanjutkan. Nah, di sini pada lingkungan di RW 13 kita dapat mengobservasi atau survei itu tampak cukup bersih. Namun di lingkungan di RT 06 kurang bersih dan tampak kumuh, dan masih banyak kawasan yang bersemak. Seperti bisa dilihat ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, pada tempat pembuangan sampah ini kondisi selokan air di sebagian tempat tampak bersih. Namun ada beberapa titik yang masih ada selokan yang ada sampahnya. Terkait tempat sampah, ada beberapa warga membuang sampah di tempat pembuangan sampah, dan ada pula beberapa warga yang membakar sampah tersebut. Kemudian untuk di Kelurahan Sri Meranti ini fasilitas kesehatannya tersedia puskesmas, yaitu Puskesmas Umbansari, sedangkan di RW 13 tersedia pelayanan posyandu balita dan lansia. Nah, kemudian untuk fasilitas pelayanan sosial di RW 13 terdapat aula tempat musyawarah masyarakat di rumah ketua RW 13, ketua dan rumah ketua RT 1 sampai 6. Nah, untuk fasilitas perdagangan di RW 13 ada banyak warung harian yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk fasilitas pendidikan terdapat MDTA dan TK di wilayah RW 13 yang aktif dan tempat anak-anak sekolah. Kemudian untuk sumber air bersihnya di RW 13 tepatnya di RT 06 terdapat sumur bor yang bisa digunakan oleh warga sekitar untuk kebutuhan sehari. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk data agregat pada bayi dan balita di RW 13. Distribusi frekuensi bayi dan balita berdasarkan RT di RW 13 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai itu berjumlah 69 bayi atau balita. Nah, di sini dapat kita presentasikan untuk di RT 01 itu terdapat 26,09%. Kemudian untuk RT 02 itu terdapat 1,45%. Kemudian untuk RT 03 itu terdapat 8,70%. Kemudian untuk RT 4 itu terdapat 15,94%. Kemudian untuk RT 05 itu terdapat 8,70%. Kemudian untuk RT 06 itu terdapat 39,13%. Kemudian untuk jenis kelamin di Kelurahan Sri Meranti ini terdapat bayi dan balita laki-laki berjumlah 50,75%, kemudian untuk perempuan yaitu 49,28%. Untuk status gizinya itu pada bayi yang gemuk itu terdapat 13,04%, untuk bayi yang normal itu terdapat 65,22%. Kemudian untuk bayi yang kurus itu terdapat status gizi yang kurus yaitu 14,49%. Kemudian untuk yang sangat kurus yaitu 7,25%. Selanjutnya untuk pada bagian agama di sini terdapat jumlah agama Islam terdapat 78,13%. Selanjutnya Kristen yaitu 20,31% dan Katolik itu terdapat 1,56%. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk analisa data dari hasil pengkajian beberapa minggu sebelumnya. Itu analisa data pada agregat bayi dan balita. Hasil angket yang pertama didapatkan bahwa sebanyak
16 bayi dan balita atau 23,19% mengalami riwayat penyakit demam, 9 atau 13,04% demam batuk pilek, 4 atau 5,80% diare, kemudian ada kejang Down syndrome, asma, dan gatal. Kemudian dengan masing-masing presentasinya yaitu 1,45%, yaitu satu bayi atau balita. Kemudian bayi yang kedua yaitu bayi dan balita yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap sebanyak 7 bayi dan balita atau 10,14%. Kemudian yang selanjutnya masyarakat yang mempunyai bayi dan balita yang tidak memiliki BPJS sebanyak 18 masyarakat atau 26,09%. Kemudian yang selanjutnya masyarakat yang mempunyai bayi dan balita yang tidak memiliki kegiatan posyandu secara rutin sebanyak 42 bayi dan balita atau 61,76%, dan mengikuti posyandu sebanyak 26 bayi dan balita atau 38,24%. Kemudian ada 2 ibu dan bayi balita yang tidak mencuci tangan sebelum memberikan makan kepada bayinya atau sebanyak 2,90%. Yang selanjutnya ada 5 ibu dan bayi dan balita yang tidak membersihkan buku bayi balitanya yaitu sebanyak 7,25%. Yaitu bisa kita angkat masalah keperawatan di sini yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan berhubungan dengan pemanfaatan fasilitas posyandu di RW 13 Kelurahan Sri Meranti. Selanjutnya hasil survei. Yang pertama dari hasil Wenslet survei yang dilakukan di RW 13 RT 016 didapatkan fasilitas kesehatan yang tersedia adalah terdapat posyandu balita yang dia akan setiap bulannya yang diadakan di setiap bulannya selama pada tanggal 13. Kemudian ada terdapat puskesmas berjarak sekitar kurang dari 1 km. Selanjutnya hasil dari wawancara selama pengkajian, pihak puskesmas beserta kader mengatakan bahwa di wilayah RW 13 didapatkan beberapa orang tua tidak mengantarkan anaknya untuk imunisasi karena malas dan sibuk bekerja sehingga terlewat waktu imunisasinya. Kemudian terdapat beberapa ibu yang terkendala dalam transportasi dan jarak ke posyandu yang menurut ibunya terlalu jauh dari rumah mereka. Kemudian yang kedua, hasil wawancara pada ibu kader dengan ibu kader mengatakan bahwa penyakit yang sering diderita bayi atau balita di RW 13 yaitu demam dan batuk pilek. Kemudian yang selanjutnya, wawancara bersama kader puskesmas didapatkan bayi jarang datang ke posyandu, bahkan pernah orang tua yang membawa bayi balita ke posyandu hanya 7 orang saja. Kemudian yang selanjutnya, untuk hasil wawancara dengan tenaga kesehatan mengatakan bahwa dari 5 kader ada sekitar 4 kader yang belum mendapatkan pelatihan mengenai kesehatan bayi dan balita. Kemudian hasil wawancara dengan kader mengatakan bahwa untuk pemanfaatan fasilitas kesehatan sudah tersedia di RW 13. Namun masyarakat masih kurang antusias karena masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan manfaat posyandu. Kemudian untuk hasil observasi, dari hasil observasi pada tanggal 13 Februari 2023 didapatkan dari 69 bayi dan balita di RW 13 hanya 34 bayi dan balita saja yang mengikuti kegiatan posyandu tersebut. Kemudian untuk yang keduanya, kegiatan posyandu pada tanggal 13 Februari 2023 dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, pemberian obat, cacing, dan vitamin A untuk para balita. Namun tidak ada imunisasi pada bayi balita dikarenakan tidak mencukupi kuota untuk dilakukannya imunisasi. Setelah kegiatan posyandu bayi yang datang diberikan untuk diberikan snack atau telur rebus dan roti kering. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaksanaan posyandu yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2023 tidak terkoordinasi dengan baik sesuai dengan tahap-tahap 5 meja posyandu. Kemudian untuk analisa data yang kedua itu didapatkan masalah keperawatannya yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada bayi balita di RW 13 Kelurahan Sri Meranti. Dikarenakan hasil angkanya yang pertama
yaitu hasil angket didapatkan 10 bayi atau balita dalam status gizi kurus atau 11% dan ada 5 bayi balita dalam status gizi sangat kurus atau 7%. Kemudian yang kedua, dari 69 bayi balita didapatkan 19 bayi balita atau 3,85% tidak mendapat ASI eksklusif. Dari 69 bayi dan balita didapatkan 15 bayi balita atau sebanyak 21,74% diberikan hanya bubur instan. 6 bayi balita atau sebanyak 8,70% mendapatkan makanan tambahan seperti jajanan warung, dan 1 bayi balita mendapatkan ASI saja atau sebanyak 1,45%. Kemudian yang selanjutnya, dari 69 bayi atau balita didapatkan sebanyak 20 bayi dan balita atau 28,99% belum pernah mendapatkan vitamin A. Kemudian lamanya pemberian ASI kepada bayi balita didapatkan sebanyak 16 bayi balita atau sebanyak 23,19% hanya sampai umur 9 sampai 12 bulan. Kemudian 15 bayi balita atau sebanyak 21,74% mendapatkan ASI hingga umur kurang dari 3 bulan. 7 bayi balita itu hingga atau 10,14% mendapatkan ASI hingga umur 6 sampai 9 bulan. Dan terakhir ada sebanyak 2 bayi atau balita atau sebanyak 2,90% mendapatkan ASI hingga umur kurang dari 6 bulan. Kemudian hasil interpretasi kuesioner pra-screening perkembangan KPSP didapatkan sebanyak 22 bayi balita atau 32% dengan kategori meragukan dan 8 bayi balita atau 12% kategori menyimpang. Kemudian untuk hasil observasi itu ketika nurse muda mengunjungi posyandu terlihat poster kesehatan mengenai ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan. Kemudian untuk beberapa bayi yang datang ke posyandu terlihat sehat dan aktif. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan posyandu pada tanggal 13 Februari 2023 dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, tingkat kepala dan tampak 2 bayi yang kurus. Selanjutnya untuk hasil wawancara, berdasarkan wawancara ibu berdasarkan wawancara bersama ibu bahwa bayi mendapatkan susu formula di samping pemberian ASI dikarenakan produksi ASI ibu tidak keluar, dan ada juga beberapa ibu yang mengatakan bahwa ASI yang keluar tidak lancar. Kemudian untuk wawancara bersama ibu yang memiliki balita mengatakan bahwa anaknya terkadang tidak nafsu makan. Balita makan 3-4 kali sehari dengan menu yang sama setiap harinya dan sama dengan menu keluarga. Kemudian terima kasih kepada seluruh warga yang ada di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dari pemaparan hasil bayi dan balita tadi kita menemukan 2 masalah. Yang pertama, ketidakefektifan manajemen kesehatan pemanfaatan fasilitas posyandu di RW 13 Kelurahan Sri Meranti. Nah, yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada bayi atau balita di RW 13 Kelurahan Sri Meranti. Nah, di sini kita akan melakukan scoring atau penilaian untuk menentukan masalah mana yang akan menjadi prioritas kita untuk kita tangani. Nah, di sini untuk skornya 1-3 rendah, 4-6 sedang, 7-10 tinggi. Nah, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ketika saya memberikan pertanyaan dan bapak dan ibu menjawab bisa menunjukkan angka berapa yang akan bapak dan ibu berikan. Nah, yang pertama untuk yang masalah pertama yang akan kita bahas yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan pemanfaatan fasilitas posyandu di RW 13 Kelurahan Sri Meranti. Yang pertama itu menurut bapak ibu, apakah masalah kesehatan ketidakefektifan manajemen kesehatan ini penting atau tidak? Jika iya, skornya berapa? 5 ya skornya ya. Baik, kita lanjut ya. Untuk yang kedua, menurut apakah dari bapak atau ibu ada keinginan untuk
masalah yang sedang kita hadapi ini, yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan. Berapa 9? Selanjutnya, apakah bagaimana kepercayaan Bapak Ibu terhadap perawat dalam menangani masalah ketidakefektifan manajemen kesehatan ini? Untuk jika kepercayaan Bapak Ibu tinggi kepada perawat, bisa berikan skornya. 5. Baiklah, selanjutnya menurut Bapak Ibu, apakah di desa kita ini sudah ada ahli atau pakar yang bisa menangani ketidakefektifan manajemen kesehatan ini? Untuk selanjutnya, menurut Bapak Ibu, seberapa seriuskah masalah yang kita hadapi ini jika tidak kita tangani? Nah, untuk yang terakhir, apakah masalah ketidakefektifan manajemen kesehatan ini perlu diselesaikan dengan cepat? Perlu ya. Berarti total skor untuk ketidakefektifan manajemen kesehatan ini 45. Nah, selanjutnya untuk permasalahan kedua, yaitu ketidakseimbangan nutrisi. Nah, tadi pertanyaannya sama seperti tadi, akan saya tanyakan kembali dan Bapak dan Ibu bisa menyebutkan skor yang akan diberikan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah masalah kesehatan ketidakseimbangan nutrisi ini penting untuk ditangani? Dan selanjutnya, yang kedua, apakah dari Bapak dan Ibu ada keinginan untuk menangani masalah ketidakseimbangan nutrisi di RW 13 ini? Berapa? 6 ya. Selanjutnya, bagaimana kepercayaan Bapak atau Ibu kepada perawat dalam menyelesaikan masalah ketidakseimbangan nutrisi ini? 6. Selanjutnya, menurut Bapak atau Ibu, apakah di desa kita ini sudah ada ahli atau pakar yang bisa menangani masalah ketidakseimbangan nutrisi pada RW 13 ini? Ya, 4. Nah, selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apakah masalah ketidakseimbangan nutrisi ini akan menjadi masalah serius jika tidak ditangani? Baik, yang terakhir, apakah menurut Bapak Ibu masalah ketidakseimbangan nutrisi ini perlu cepat ditangani? Nah, baik, jadi dari penilaian kita lakukan untuk masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada bayi atau balita di RW 13 Kelurahan Sri Meranti ini itu skornya 40. Nah, dari dua masalah yang telah kita nilai tadi, berarti kita telah menetapkan prioritas masalah kita, yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan, pemanfaatan fasilitas posyandu di RW 13 Kelurahan Sri Meranti dengan skor 45. Nah, selanjutnya untuk rencana kegiatannya akan dilanjutkan oleh Nur Wahyuni. Baik, terima kasih kepada moderator telah melakukan scoringnya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk kegiatan intervensi keperawatan terkait ketidakefektifan manajemen kesehatan. Yang pertama, kita akan melakukan pendidikan kesehatan. Di sini pendidikan kesehatannya kita akan melakukan posyandu. Selanjutnya kita melakukan partnership, yaitu dengan cara pelatihan kader posyandu terkait sistem 5 meja posyandu. Kemudian untuk selanjutnya itu empowerment, yaitu penanaman toga atau tumbuhan serai. Kemudian selanjutnya itu proses kelompok dengan cara pembentukan kelas ibu dengan bayi balita melalui grup WhatsApp dengan pemantauan dan berbagai informasi tentang kesehatan bayi balita. Selanjutnya intervensi keperawatan profesional dengan cara demonstrasi cara mengatasi demam bayi pada bayi balita dengan menggunakan kompres bawang merah dan minyak telon. Selanjutnya untuk intervensi keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu dengan cara pendidikan kesehatan itu dengan pendidikan kesehatan tentang MPASI
dengan ASI. Kemudian selanjutnya itu partnership dengan bekerja sama dengan pihak puskesmas bagian gizi tentang gizi seimbang untuk bayi dan balita. Oke, selanjutnya untuk pada planning of action, kegiatan praktek komunitas untuk di wilayah RW 13 Kelurahan Srimeranti itu dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan manajemen kesehatan pemanfaatan fasilitas posyandu di RW 13 Kelurahan Srimeranti. Dengan rencana kegiatan kita akan melakukan pendidikan kesehatan imunisasi dan posyandu. Kemudian dengan strategi pendidikan kesehatan di sini ditanggung jawabi oleh mahasiswa sendiri. Kemudian dengan waktu itu kita akan menetapkan waktunya pada tanggal 23 April mendatang. Kemudian sumber dayanya yaitu mahasiswa, kader, posyandu, dan ibu yang memiliki bayi dan balita. Kemudian untuk rencana kegiatan selanjutnya itu dapat pelatihan kader posyandu terkait sistem 5 media posyandu. Itu strateginya akan kita lakukan secara partnership. Kemudian tanggung jawabnya mahasiswa sendiri. Kemudian pada waktu yang sama di posyandu di lingkungan RW 13. Kemudian untuk rencana kegiatan selanjutnya itu penanaman toga, tumbuhan serai dengan strategi improvement. Kemudian tanggung jawabnya itu mahasiswa sendiri pada waktu yang sama. Sumber dayanya mahasiswa, kader, dan ibu yang memiliki bayi balita. Kemudian untuk rencana kegiatan selanjutnya itu pembentukan kelas ibu bayi balita melalui grup WhatsApp dengan pemantauan dari berbagai informasi tentang kesehatan ibu bayi balita dengan proses kelompok. Kemudian untuk rencana selanjutnya yaitu demonstrasi cara mengatasi demam pada bayi balita dengan menggunakan kompres bawang merah dan minyak telon. Itu dengan strategi intervensi keperawatan profesional dengan ditanggung jawab oleh mahasiswa sendiri dengan sumber dayanya mahasiswa, kader posyandu, dan ibu yang memiliki bayi balita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Wahyuni telah menyampaikan pembelajaran dan intervensi pada kelompok bayi dan balita. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan pada kelompok anak usia sekolah yang dilakukan oleh Nurianti. Pada Nurianti dipersilakan. Kelompok ini langsung ke analisis sama intervensi ya. Langsung ke intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurianti ya Pak, Bu. Kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Di sini saya ingin melanjutkan dari pengkajian dan analisa data yang telah kami lakukan. Kemudian nanti kita akan melakukan scoring atau prioritas masalah apa yang akan kita hadapi, kita atasi paling utama. Nah, di sini dari hasil pengkajian yang telah kami lakukan, kami mendapatkan masalah yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko diare dikarenakan dari hasil analisa data, hasil angket berdasarkan hasil kuesioner didapatkan masalah kesehatan yang dialami anak usia sekolah dalam 3 bulan terakhir adalah diare, yaitu sebanyak 52%. Kemudian dari hasil angket menunjukkan sebanyak 46% anak usia sekolah mengkonsumsi jajan-jajan atau ciki-ciki sebagai makanan tambahan. Kemudian ada 15% masyarakat RW 13 tidak rutin melakukan cuci tangan. Ada 23% anak usia sekolah tidak membawa bekal sekolah sehingga mengkonsumsi makanan di kantin sekolah. Ada 13% anak usia sekolah membeli minuman berasa di kantin sekolah. Kemudian ada 37% anak usia sekolah tidak pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan. Dan ada 8 orang atau setara dengan 8% anak usia sekolah tidak memakai alas kaki saat keluar rumah. Kemudian dari hasil Wilson Survey terdapat 51,2% warga memiliki jarak sumber air dengan septic tank kurang dari 10 meter. Kemudian tidak
tidak tersedianya tempat cuci tangan di lingkungan RW 13. Dari hasil observasi kita dapatkan bahwa tanpa anak membeli jajanan di warung dan membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian dari masalah yang kedua yaitu kita mendapatkan ketidakefektifan manajemen kesehatan diri, yaitu status gizi kurang. Dikarenakan dari hasil analisa yang telah kami analisa didapatkan hasil angketnya, yaitu berdasarkan hasil angket didapatkan sebanyak 11% anak usia sekolah berada pada status gizi kurang. Yang kemudian hasil angket menunjukkan sebanyak 28% anak usia sekolah memiliki riwayat sakit dalam 3 bulan terakhir. Kemudian hasil angket menunjukkan sebanyak 46% anak usia sekolah mengkonsumsi jajanan, ciki-ciki sebagai makanan tambahan. Kemudian terdapat 12% anak usia sekolah tidak mengkonsumsi makanan tambahan. Terdapat 23% anak usia sekolah tidak membawa bekal ke sekolah. Kemudian ada 25% anak usia sekolah tidak mengkonsumsi makanan gizi seimbang, hanya mengkonsumsi nasi dan lauk tanpa sayur. Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan kepada orang tua mengatakan bahwa banyak anak hanya menyukai menu makanan tertentu. Kemudian dari orang tua juga mengatakan hanya memberikan vitamin saat anak sakit. Kemudian dari hasil Winsel survei terdapat sebanyak 66,8% masyarakat RW 13 tidak pernah memperoleh informasi kesehatan dalam 3 bulan terakhir. Dan hasil dari observasi didapatkan menunjukkan bahwa banyak anak membeli jajanan di warung. Nah, kemudian dari sini terdapat 2 diagnosa dan sudah kita lakukan scoring ya Pak Bu. Tadi dari hasil scoring maka prioritas masalah utama yaitu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, dari situ kita dari mahasiswa juga akan melakukan rencana asuhan keperawatan, di mana dengan tujuan setelah dilakukan kegiatan selama 2 minggu diharapkan adanya perubahan perilaku keluarga anak usia sekolah dalam memelihara kesehatan. Nah, di sini kita menggunakan 5 intervensi keperawatan, di mana pendidikan kesehatan di sini kita melakukan penyuluhan tentang gizi stunting. Dari kemudian gizi seimbang. Pendidikan kesehatan yaitu penyuluhan tentang gizi seimbang. Kemudian empowerment atau pemberdayaan, di sini kita lakukan penanaman toga seperti kencur. Kemudian dari proses kelompok, di sini kita lakukan kegiatan senam anak sehat mingguan. Kemudian kita juga di sini bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk melakukan pengukuran gizi anak, seperti kita akan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, dan screening stunting tentang obesitas. Kemudian keperawatan profesional, di sini kita lakukan terapi bermain tentang gizi seimbang, yaitu dengan melakukan permainan puzzle gizi seimbang. Nah, selanjutnya dari masalah yang kedua yaitu selanjutnya dari di sini masalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Strategi yang pertama yaitu pendidikan kesehatan. Rencana kegiatan yaitu penyuluhan tentang PHBS. Di sini penanggung jawab dari mahasiswa yaitu Tia Wulandari. Waktunya kita lakukan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2023. Apakah setuju Pak Bu? Setuju. Ya, kemudian tempatnya kita lakukan di MDA Al-Jami. Ya. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurianti telah mempresentasikan kelompok anak usia sekolah. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok remaja oleh rekan saya Radi Nuraiti. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
di sini saya akan memaparkan mengenai masalah untuk agregat remaja yang telah dilakukan beberapa minggu ini telah dikaji. Nah, baik, langsung saja. Baik, untuk yang pertama itu setelah dilakukan beberapa minggu pengkajian didapatkan masalah keperawatannya. Yang pertama itu perilaku kesehatan cenderung berisiko, khususnya perilaku remaja menggunakan smartphone di RW 13 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbaina. Di mana masalah keperawatan ini dapat dari pengkajian. Yang pertama itu hasil angket prevalensi remaja di RW 13, mayoritas remajanya itu mempunyai smartphone sebanyak 92% dan mayoritas durasi remaja menggunakan smartphone itu sebanyak 6-8 jam sebanyak 69%. Untuk hasil wawancara, sebagian orang tua itu mengatakan anaknya mengisi waktu luang dengan bermain smartphone di dalam kamar. Remaja mengatakan menggunakan smartphone untuk komunikasi, belajar, dan sebagian remaja menggunakan smartphone untuk melihat hal yang negatif atau video yang tidak senonoh. Nah, dari hasil observasi, sebagian orang tua terlihat tidak mengawasi anak remajanya saat menggunakan smartphone dan orang tua tidak membatasi remaja saat menggunakan smartphone. Nah, kegiatan remaja yang masih sekolah atau kuliah itu menghabiskan waktu dari jam 6.30 hingga jam 4 sore di sekolah atau di kampus masing-masing. Dan hasil dari surveinya itu tampak remaja menghabiskan waktu luangnya setelah pulang dari sekolah atau kampus dengan bermain bersama teman sebaya di depan pos ronda, menonton dan belajar, serta bermain gadget. Maka didapatlah hasil masalah keperawatan kita. Selanjutnya untuk masalah keperawatan yang kedua. Nah, di sini masalah keperawatan yang kedua itu adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko, khususnya pada kesehatan reproduksi pada remaja perempuan di RW 13 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai. Di mana dari hasil angket prevalensi remaja perempuan di RW 13 ini mengalami keputihan sebanyak 83 orang atau sekitar 58%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata remaja di daerah ini memiliki masalah kesehatan yaitu keputihan. Ada juga yang mengalami nyeri atau kram sebanyak 90 orang atau 63%. Nah, itu ketika menstruasi dengan durasi nyeri yang dirasakan 1 hari atau hari pertama. Selanjutnya hasil wawancara. Dari hasil wawancara, sebagian remaja perempuan mengatakan haidnya teratur dalam 1 bulan disertai nyeri atau kram menstruasi. Remaja mengatakan tidak ada meminum obat. Selanjutnya dari hasil wawancara juga didapat dari ketua RW dan RT mengatakan tidak pernah adanya penyuluhan di RW 13 untuk remaja semenjak adanya COVID-19. Selanjutnya dari hasil observasi pada saat Nas Muda mengkaji 3 remaja perempuan yang sedang mengalami menstruasi, 2 diantaranya mengatakan meringis kesakitan dan satu remaja mengatakan tidak adanya keluhan. Selanjutnya yang terakhir itu ada hasil survei. Remaja tahu tempat fasilitas kesehatan untuk sarana konsultasi terkait konseling kesehatan reproduksi remaja yaitu puskesmas. Nah, dari hasil scoring tadi kita sudah mendapatkan bahwa penentuan masalah prioritasnya itu adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko, khususnya perilaku remaja menggunakan smartphone di RW 13 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai. Setuju Bapak-bapak dan Ibu? Baik, nah untuk dari diagnosa keperawatan tadi ini akan dilakukan perencanaan keperawatannya. Untuk keperawatannya, untuk rencana keperawatannya, yang pertama itu ada edukasi tentang menggunakan bahaya smartphone. Ini dilakukan dengan strategi promosi kesehatan yang ditanggung-jawabi oleh mahasiswa dan waktunya akan dilakukan pada hari Minggu 26 April 2023 mendatang yang bertempat di RW 13 dan yang dimana sumber dananya itu oleh mahasiswa. Selanjutnya Oke, ini presenter yang pertama. 3. Oke, kita cukupkan saja, kita kelas. Oke, kita mulai. 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 Oke, kita mulai
Baik, atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, silakan MC. Baik, terima kasih kepada para mahasiswa udah mempresentasikan pengajian dan intervensi yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Nurul yang sudah memandu kegiatan penyampaian laporan hasil tadi. Baiklah, acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan akhir kata, saya Rizky Amanda Putri selaku MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.